Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Biasa. Masih sudah berdoa? Belum. Baik, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelumnya untuk hari ini, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita absen dulu. Biar tahu siapa yang bolos, siapa yang kebetulan masuk ya. Saya dulu. Elvi, Hadiro, Sinta Romana, Hadiro. Elva, Izzy. Izzy kenapa? Lagi healing. Oke, baiklah. Sebelumnya kemarin kita telah belajar materi bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri orang mustaqim dan orang kafir. Untuk sekarang ini melanjutkan materi yang kemarin yaitu ciri-ciri orang munafik yang ada di Al-Quran surat Al-Baqarah. Jadi kemarin kami maknanya di ayat 13 wa idza qila lahum betul. Sekarang sampai ayat 14 wa idza laku lagi aman. Sudah tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laku lan ing dalem nalikane ketemu sapa man alladzina innahum akeh amanu kang padha iman sapa alladzina qalu monggo padha ngucap sapa man ing pengucap amanna ila amanna iman sapa kita wa idza qalam kan ing dalem nalikane dari sapa man ila sayatini marang pira-pira kepalane man mongko padha ngucap sapa man ing pengucap iman ma'akum ila akhir. Inna setuhune kita ma'akum iku ing dalem sertane sira kabeh. Innana nahnu angin mestine utawi kita mustahziuna iku pira-pira wong kang gawe guru. Allahu utawi Allah yastahzi'u iku beguyu singgal Allah
lan ngejar kawasan Allah dan juga kawasan Allah. Nun eman di pembulan di dalam laju eman. Ya mamuna hale kondo bingung sapa man. Ulaika utawi mengkono-mengkono man alladzina iku wong akeh istawa kang padha tuku sapa alladzina adalah lata ing sasar bilhuda kelawan itu sama lihat monggo ora untuk ijero ini apa jagarane ulah waman wamakan mongko ora ana sapa ulai utawa man mungkadina iku pira-pira wong kang ora setuju. Namun, dijelaskan di ayat 14 itu salah satu ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ketika orang tersebut bertemu dengan kalangan orang mukmin atau khalayak orang mukmin itu dia berkata bahwa kami itu beriman. Jadi di depan orang lain atau di kelompok kaum orang mukmin itu dia juga berkata bahwa dia mengakui kalau dia itu beriman. Tetapi ketika dia kembali lagi di kelompok orang-orang sekelompoknya atau ketika dia kembali ke pemimpinnya, dia berkata bahwa dia ikut kepada kelompok pemimpinnya tersebut, yang mana dari kelompoknya tersebut itu merupakan orang-orang yang kafir terhadap Allah atau tidak beriman kepada Allah. Kemudian di sini dijelaskan bahwa ketika dia dari kelompok kaum orang mukmin tersebut kemudian kembali ke kelompoknya sendiri yang dalam metode orang munafik itu dia berkata bahwa nanti kan dia berkata kami tetap ikut ke pemimpinnya tersebut, pemimpin orang munafik tersebut, dan dia berkata bahwa mereka itu menertawakan atas kejadian tersebut, tapi dia berkata bahwa dia beriman, kemudian dia kembali lagi tidak beriman. Itu dia menertawakan kejadian tersebut. Kemudian di ayat selanjutnya dijelaskan Allah yastahzi'u bahwa Allah itu juga menertawai atas ketertawaan mereka. Jadi ketika mereka menertawakan kejadian itu, Allah pun tertawa dengan kejadian itu. Allah menertawakan mereka, yang mana Allah itu tahu akan balasan mereka, bahwa mereka nanti itu akan mendapat balasan sendiri dari Allah. Balasannya apa? Itu dijelaskan di ayat selanjutnya lagi, ayat 16. Sebelumnya dijelaskan di ayat 16 itu mereka itu termasuk orang-orang yang memberi kesesatan dengan dalih mendapat petunjuk. Jadi disebutkan istaul abdullah
memberi kesesatan adalah sudah tidak dengan petunjuk, dia mengatasnamakan petunjuk. Kama rotumu bicara dulu. Di sinilah letak balasan dari Allah. Kama rotumu bicara dulu bahwa nanti perjalanan mereka yang seperti itu yang dia berikan keimanan itu akan rugi selama-lamanya. Dan mereka itu semua tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Nah dari sini itu termasuk bagian sebagian dari tanda-tanda orang atau ciri-ciri orang munafik. Kemarin telah dijelaskan bahwa ciri-ciri orang munafik dari kita melihat di ayat awal surah Al-Baqarah, di surah ada ayat 6 yang kedua ada ayat dan kita sudah berjanji dan diketahui bahwa Quran ini diturunkan atau sebagai petunjuk terhadap orang-orang mukafir. Nah, bagaimana ciri-ciri orang mukafir itu dijelaskan di ayat sebelumnya kemudian di ayat yang selanjutnya di kita lagi kafaru salah itu termasuk tanda-tanda orang kafir. Yang nantinya kafaru salah sesungguhnya orang kafir itu yang bagaimana itu dijelaskan di ayat. Nah untuk selanjutnya saya akan membagi untuk kalian jadi menyebutkan bagaimana apa yang disebut atau pembagian kategori orangnya. Kategori orang. Kemudian nanti dijelaskan bagaimana ciri-ciri orang tersebut. Kemudian yang terakhir, tolong sebutkan ayatnya. Bagian ayat berapa saja. Kemudian disebutkan segala ayatnya. Contoh satu mutakin. Nanti mutakin ini ciri-cirinya bagaimana? Terus kemudian ayatnya tercantum di ayat berapa saja. Dan kita tolong tuliskan ayatnya. Kemudian di sini ada ketiga ada mohon dipelajari dulu sebentar.
kalau sudah boleh silakan ditulis. Lanjut. Kita ceritanya dulu. Iya. Udah disingkat cerita. Sebutkan secukupnya. Ya. Aku 3 ya Bu ya. Boleh. Berburu. Nah, kalau benar kembali, kalau dijelaskan itu termasuk kategori orang yang bagaimana, bagaimana ciri-cirinya, kemudian tolong dibedakan sedikit ayat. Kata orang kafir itu orang yang jika diberi peringatan maupun tidak itu mereka sama saja karena mereka itu hatinya udah tertutup gitu, udah tidak bisa lagi diberi peringatan. Nah itu terdapat pada ayat 6 sampai 7 surat Al-Baqarah yang berbunyi innal ladzina kafaru sawaun innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum. Terima kasih silakan. Selanjutnya siapa? Sudah. Sudah. Gimana mau dijelaskan sepadannya yang dari sampai Kategori orang berkafir itu artinya orang yang beriman pada hal gaib, melaksanakan sholat, berinfak, ada juga meyakini hari akhir. Kemudian untuk ayatnya itu ada dari surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. boleh dibedakan salah
Iya. Ya, kalau dituliskan sedikit saja. Awal surat awal ini ya. Ya. Dijelaskan. Jadi ciri-ciri atau tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berbohong, apabila dipercaya ia berkhianat, apabila berjanji ia mengingkari. Jadi kalau di ayat atau dari surat Al-Baqarah itu mulai dari ayat 8 sampai 16. Boleh dibacakan sedikit ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin dan seterusnya. Kamu kenapa ya? Tapi ini dia Ya kita yang Jadi kalau dari ayat ini itu ketika orang mereka berkata beriman pada Allah tetapi di hatinya itu tidak. Jadi itu salah satu tanda ciri-ciri orang munafik yang pertama. Apabila berbicara ia lugu. terima kasih. Oke, sekarang kita lihat bagaimana jika kategori orang yang dikatakan orang kafir itu yang bagaimana, yaitu oleh BRI dijelaskan bahwa ciri-ciri dari orang munafik, orang yang disebut orang munafik itu bagaimana, yang beriman pada hal-hal yang buruk. Di sini dituliskan pada ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi. Hal-hal buruk itu seperti apa? Siapa yang tahu? Setan. Masa orang beriman kepada setan? Apakah begitu? Siapa yang tahu bagaimana pemahaman dari beriman kepada hal yang baik itu bagaimana? Yang dimaksud beriman pada hal yang baik. Apakah kita selalu beriman bahwa hal-hal yang baik itu yang kita pahami itu sendiri yang setan yang benar itu. Nah, itu gimana? Masa kita beriman pada setan? Ini bagaimana? Hal-hal yang baik. Dia aku tuh dia meyakini bahwa ada hari akhir, ada hari kiamat. Ini di sini. Kalau meyakini hari akhir itu terdapat pada ayat waladina yu'minuna. Nah, di sini waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Itu kan ada sendiri. Kalau untuk pemahaman ayat alladzina yu'minuna bil ghaibi, ini maksudnya beriman pada hal yang baik itu maksudnya beriman bahwa hal yang baik itu ada, bukan kok beriman pada hal baiknya, tetapi kita yakin bahwa hal baik itu tidak ada dirinya sendiri. Allah sendiri
surga itu termasuk hal yang dari apa enggak? Untuk di dunia ini itu tidak ada dari itu. Nah itu termasuknya juga meyakini hari akhir kan kita belum tahu bagaimana itu tetapi kita sudah yakin bahwa hari akhir itu ada. Itulah pada ayat 2 sampai 5. Nah untuk di ayat kelimanya ulaika ladina ulaika ala huda min rabbihim ulaika humul muhtadun. Nah di ayat kelima itu termasuk menjelaskan bahwa balasan terhadap orang-orang yang tadi ulaika ala huda min rabbihim, bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya maka mereka lah yang disebut orang yang humul. Dijelaskan di penjelasannya di tafsirnya bahwa beruntung itu yang beruntung bagaimana alfa izuna fil jannah, bahwa nanti balasannya akan mendapatkan surga. Bahwa nanti di sini setiap orang ini dari dirinya ini akan mendapat balasan. Kalau di orang mungkin balasannya adalah jannah. Di sini tadi dari sini tadi, jelaskan bahwa kafir itu seperti apa, orang yang jika diberi peringatan maupun tidak itu sama saja tidak akan beriman. Jadinya kenalan kafaru sawaun alaihim akan berkamu akan begitu layu bahwa dia itu mau diberi peringatan seperti apapun, ketika dia hatinya masih tertutup dia pasti tidak akan mendapat hidayah. Nanti ini apa? Apa sih ini? Balasannya orang-orang kafir itu tadi ini ayat 6 sampai 7. Ciri-cirinya di ayat 6. Amam yuriduna yuminun. Khotamallahu ala qulubihim. Salah satu ciri-cirinya dari khotamallahu ala qulubihim, bahwa Allah itu menutup hati orang-orang yang kafir tersebut. Menutup hatinya ala qulubihim ala sahih pendengarannya. Bahwa kalau diberi nasihat apapun tidak akan mendengar. Wa'ala abasarihi. Dan ketika dia diberi petunjuk Allah lewat tanda-tanda alam dan sebagainya, dia pun tidak akan melalui dari pembendahannya mereka juga, karena mereka itu bisa hatinya sudah tertutup. Nah balasan dari ini disebutkan di akhir ayat 7, walau anda pun balasan dari ini mendapat ada siksa yang ini balasan pasti nanti akan mendapat siksanya. Untuk yang selanjutnya ada orang munafik. Nah, bagaimana orang munafik ini? Ciri-cirinya atau apa sih yang disebut orang munafik itu? Kalau di sini tadi dari siapa? Mbak Hani. Itu satu. Di sini disebutkan apabila berbicara dia jalan ayatnya tuliskan wabilan nasi mayakulu amanah billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Bahwa wabilan nasi mayakulu ketika ada sekelompok orang yang mengucapkan saya itu iman, saya percaya dengan Allah dan hari-hari akhir, tetapi hatinya dia masih merasa bukan masih memang hatinya sebenarnya dia tidak beriman. Jadi masih sedikit. Iya betul. Dan di ayat lain ada wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Ketika dia mengatakan, ada yang mengatakan kepada dia, ada yang bilang kepada dia, la tufsidu fil ardi, jangan merusak bumi. Dia pun
dalam apa namanya mulutnya itu dia mengatakan bahwa saya itu tidak berbakti, saya itu kolom yang namanya konsumen, tapi saya itu memperbaiki bumi. Jadi sama kayak tadi ketika dia diberi peringatan, kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak merusak bumi, tetapi di dalam kenyataannya dia merusak bumi. Ini bukan berbicara tetapi termasuk kategori yang berhubungan dengan kelakuannya dan perlakuan. Itu untuk balasan jaza atau balasan bagi orang munafik itu apa? Gimana, ada yang tahu? Disebutkan di ayat berapa? Balasannya? Gimana? Gimana? Ayat berapa itu disebutin? 16 itu oh itu 17. Dulu ini tadi kan mana nih? Tadi kan memaknai sampai 16 saja. Itu 17. Kamu kok malah pinter banget? Yang mana? Siapa yang tahu? Itu Bani bisa. Ya itu tadi Mbak Sinta fisik-fisik. Wah ini aku tahu kayak gitu. Mbak Sinta yang tahu. Wama kamu tatibu. Mama kalau tadi. Ayat berapa itu? Ayat 16 terakhir. Ayat 16 terakhir itu. Jadi di sini balasannya dari mulai Allah biasa tinggi. Allah menertawakannya dan membiarkannya. Banyak pun itu jadi membiarkan orang-orang yang memiliki ciri-ciri seperti ini. Ya, sahbin sekarang kemudian oleh Allah nanti mengategorikan bahwa mereka itu tidak akan mendapat petunjuk dan akan merugi dalam hidup, dalam semasa sama rohihat tijar di situ dan orang kami mudah itulah apa namanya balasan untuk orang-orang yang dari keterangan ini tadi ada yang mau bertanya? Saya akan membahas dari Bu Bani dia mau tanya apa? Tadi kan yang mana ya? Dari ciri-cirinya mana? Iya, benar dulu Pak. Pokoknya mungkin menurut kamu ya. Ya, tadi kan pernah dijelaskan kalau ada tanda-tanda misalkan ada kekuasaan Allah itu berupa bumi dan seisinya. Kemudian manusia itu niatnya atau katanya menjaga bumi, padahal di sisi lain dia itu merusak. Dan seperti yang terjadi belakangan ini atau baru-baru ini itu kan terjadinya banjir, longsor dan sebagainya itu salah satunya disebabkan oleh perbuatan manusia. Contohnya seperti pembunuhan hutan ataupun kerusakan tanah yang menyebabkan longsor. Itu bagaimana Bu? Kalau dilihat dari ayat yang kita pelajari sekarang. Ada yang bertanya lagi? Nanti ya. Untuk pertanyaan dari teman kita, teman Anda. Jadi kita tadi ingat lagi bahwa ada ayat innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'anzartahum am lam yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim. Allah itu menutup hati penglihatan dan pendengaran. Tadi termasuk ciri-ciri orang apa? Kafir atau munafik? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Itu kira-kira apa? Dari surat Al-Baqarah ayat 7. Allah ayat 7. Ya. Wa 'ala sam'ihim 'ala qulubihim
pohon-pohonnya dan itu ternyata kalau bagi orang yang mau berpikir itu ternyata sangat membantu kita untuk kita bernafas, kita mendapatkan oksigen sehingga kita dapat hidup keberlanjutan. Tetapi mereka tidak, oleh mereka hutan-hutan tersebut dibeli untuk memenuhi ego mereka, itu kan? Misalnya, ada termasuk jadi mereka sudah diberi apa namanya peringatan atau dikasih tahu oleh Allah lewat tanda-tanda alam tersebut, tetapi dia tidak mau melihat atau mengangan-angan, habis itu melihat dan mengangan-angan. Jadi bagaimana isi dari maksud dari tanda Allah tersebut itu dia tidak mau mengangan. Ini termasuk tanda-tanda dari orang kafir, dia tahu. Nah, apakah orang yang berbuat itu dia Islam, mukmin, dia percaya ada Allah, percaya adanya Allah, tetap percaya, tetapi dia tetap melakukan itu kerusakan. Berarti itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Betul? Dia itu iman, dia tahu ada Allah, dia beriman kepada Allah, tetapi dia tetap merusak atau tidak mau mendengar nasihat dari Allah tersebut. Itu termasuk tanda-tanda. Nanti maksudnya di ayat yang mana? Di ayat yang wala tufsidu fil ardi wala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslimun. Jadi maksudnya itu wa idza qila lahum itu dia diberitahu la tufsidu fil ardi, tapi dia tetap merusaknya, tetap mufsid, tetapi dia juga percaya bahwa Allah itu ada. Jadi ada orang atau nanti nyambungnya juga dia termasuk dari derajat diri sendiri maupun dari derajat orang lain. Bisa dapat kita. Terima kasih Bu. Kok susah ya Bu? Bisa nggak sih Bu ada cara yang biar kita tetap ingat? Contohnya, Iya, yang soalnya mana yang banyak contohnya. Iya, tadi kayak banget kan ya Bu. Mungkin ya, mungkin ada salah satu. Biasanya kan kalau menghadap itu yang lebih mudah itu dibaca atau dengan cara apa? Nyanyi. Iya, aku.
maklum kan kalau udah belajar nandung-nandung itu toh di pondok kalian masing-masing. Oh iya, ini juga perluannya ya. Di pondok Cipa lain pelajaran lain kan udah belajar nandung. Nandung apa saja yang belajar yang penting. Itu mungkin nadanya nadanya itu sama kayak yang sering kalian nandungkan. Ayo kita lihat. Ciri-ciri Orang munafik. Munafik artinya bermuka dua. Munafik adalah sifat yang tercela. Alasan bagi orang-orang munafik kelak akan dimasukkan ke neraka. Ciri orang yang munafik ada tiga. Bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat. Munafik artinya bermuka dua. Munafik adalah sifat yang tercela. Alasan bagi orang-orang munafik kelak akan dimasukkan ke neraka. Ciri orang yang munafik ada tiga. Bila berbicara ia berdusta, bila berjanji ia mengingkari, jika dipercaya ia berkhianat. gitu bisa diterapkan setiap hari ya. Jangan munafiknya Ya udah kan jadi refleksi kita hari ini kita jadi kita mengetahui bagaimana ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang kafir, ciri-ciri orang munafik itu selayaknya kita tetap berpegang teguh pada keimanan yang telah kita jauh dari sejak jadi kita itu harus gimana ya, tetap berusaha memperbaiki langkah kita, memperbaiki apa ya namanya ya, apa sih, memperbaiki perilaku kita dalam sehari-hari sebisa mungkin. Jadi kita jangan melakukan apa yang telah disebutkan tanda-tanda yang dibenci oleh Allah, sehingga nantinya kita akan mendapatkan balasan masing-masing apa yang kita perbuat. Untuk materi kali ini udah paham? Insyaallah. Jadi oke deh, untuk mengatasi kepahaman kalian, saya tanya ke Dedi, apakah sudah paham? Mau dulu paham beneran apa belum? Insyaallah. Untuk yang pertama yang paling keras bilang bahagia. Ya, karena kamu paling keras bilang bahagia. Jadi aku tanyain yang pertanyaan pertama.
bagaimana ini pertanyaanku sebutkan sebutkan apa balasan bagi orang yang seperti itu dan itu termasuk kategori yang Dia akan mendapatkan azab dari Allah. ya terus itu termasuk orang yang apa Orang kafir itu adalah munafik, orang yang kafir, dan mereka nanti juga akan diberikan tempat yang istimewa. ya dari semuanya di Neraka. sangat istimewa Istimewa. Oke, baik. Untuk sampean Saya kan enggak dia tadi kamu belum paham dia malah lupa ya berhubung kamu pemalu pendiam coba berbicara ya bagaimana berikan satu contoh agar kamu bertanya ya kalau bukan kalau di sekitarmu yang banyak di sekitarmu ya itu bagaimana ada nggak orang yang seperti di tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik ada nggak dan mungkin berhari-hari. ya boleh di sekitarmu jadi di tangga Sepertinya ya mungkin ada atau mungkin juga salah satunya. Iya, mungkin kalau yang munafik itu tidak pendiam. nggak apa-apa jangan jadi pendiam untuk penyakitnya kan Iya, dia pendiam tuh. ya pendiam Bila berbicara ya bisa mungkin seperti apa tuh Dek? Ada nggak temannya seperti itu? banyak. Terus sekarang kamu bagaimana ketika kamu melihat temanmu yang seperti itu? Ya mungkin Apakah kamu diemin? Atau atau menyita. Anda? Atau kamu mengerjakan juga teman-teman? Enggak. Atau langsung menampaknya? Kalau yang benar tuh saya mau tanya dulu. Oh, Kalau orang kamu yang itu yang ditanya teman-temannya. ya kan bila berbicara ya kan kadang ada orang yang bilang kamu kenapa nggak apa-apa padahal ada apa-apa itu gimana kan itu berbicara tapi aslinya nggak gitu Namanya ya. nah biasa malah tanya Sebelum itu ya, yang itu kenapa jadi itu ya? Seperti saya tuh bukan servis ya. Terus seperti berbeda kalau orangnya seperti itu. oh berarti salah pertanyaannya Aja dong. oh iya maaf Oh jadi itu gimana termasuk di film Iya. dia dusta kan? Jadi sebelumnya kita perlu tahu bagaimana kategori yang dinamakan dusta itu bagaimana. Dusta atau berbohong itu yang bagaimana. Sebelumnya saya juga ingin tanya ke kamu. Jika lo berbohong untuk hal kebaikan, boleh apa sih? Boleh. Boleh. Tetapi itu tetap dimasukkan kategori berbohong apa enggak? nah itu Hanya itu. Gimana? Kenapa kita sepakat bersama? Kita sepakat bersama. Gimana kalau kita melihat semuanya itu melihat kondisi ya, lihat kondisi itu gimana dan apakah itu perlu dibicarakan atau perlu ada yang perlu ada saat yang memang perlunya untuk tidak dibicarakan ada saat yang memang itu juga berbicara kan jadi
udah tuh yang udah itu sangat ya bisa kok. Jadi tadi kalau tanya tanda-tanda orang kafir ya kan? Iya, tapi konten kafir. Oh iya bukan kalian. Kamu juga ya orang munafik ya. Sekarang yang belum ditanyain orang munafik, apakah kamu udah baru dengar atau kalau ciri-ciri orang munafik sendiri, munafik, ciri orang munafik sendiri tadi kan mempercayai adanya hal-hal yang kemudian melakukan sholat, melakukan zakat atau infak, nah itu kan termasuk di rukun apa iman. Melakukan sholat zakat itu kan Islam. Islam, maaf pemirsa. Tulis tahu sendiri tahu kan beberapa. Kalau jika kategori itu sholat dan ibadah, kemudian para ketika kita udah melakukan sholat, udah syahadat, tapi kita masih tidak zakat. Zakat itu ujian waktu ya. Iya. Kalau tidak sholat ya tidak sholat. Tetapi kita sudah syahadatkan dari iman. Tetapi kita tidak sholat. Nah itu terus maksudnya kategori apa? Orang yang kafir. Kafir. Berarti kalau tidak sholat berarti kafir itu. Enggak. Gimana ya? Yang mendapat itu dosa, mendapat dosa. Dia terkena atau mendapat Dosa. Nah, gitu ya. Kira-kira pembahasan dari jadi beban semuanya. Insya Allah. Refleksi hidup kita, menerapkan di hidup kita sehari-hari. Yang diterapkan yang tanda-tanda yang iman saja ya. Iya. Jangan yang munafik, jangan yang kafir. Iya. Yang untuk kafir dan munafik itu, jadi kita itu belajar untuk ya, cukup tahu. Jangan diterapkan di hidup. Baik, mungkin cukup itu pelajaran hari ini. Semoga apa ya, pelajaran yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan juga saya dan semoga dapat menjadi keberkahan untuk kehidupan kita selanjutnya. Dengan ini mari kita tutup pelajaran pada siang ini pagi menjelang siang ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita tutup dengan berdoa dan membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. cukup itu dari saya. Bukan apa dari saya yang mungkin banyak salahnya, belum mungkin lagi banyak salahnya memang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi